Dan setelah gue tanya untuk harga kiproknya itu, ternyata kata dia sekitar sama masang-masang 300 sampai 400 ribu kata dia. Anjir, gue kaget banget kan, itu duit semua 300 400 ribu. Halo semuanya, halo pelajar online. Sekarang jam 14.02 teman-teman, jam 2 sore. Ini tadi gue baru ngaktifin. Memang baru diaktifin. Soalnya tadi ada kerjaan dulu, bikin wall decor di mes. Jadi jam 2 baru gua onin teman-teman. Dan untuk orderan pertama di hari ini teman-teman, gue dapet satu orderan Grab Express. Padahal tadinya sih gue ngarepin dapet Traveloka ya. Tapi alhamdulillah ini dapat satu dengan argonya sekitar 12 ribuan kalau nggak salah tadi. Ngambilnya itu di Tomit Shop yang ada di Cimanggu di samping UIK. Kalau teman-teman pernah pick up di sini mungkin tahu ya, Tomit Shop. Dan pengantarannya itu sekitar berapa kilo ya? Karena gue jaraknya itu nggak sesuai map. Map itu nyuruhnya lewat sana mulu, lewat perumahan mulu, gue males. Ini gue lewat jalan baru aja, lewat jalan gede. Dan nganternya ke PMI Pajajaran teman-teman. Buat teman-teman gimana nih untuk hari ini bulan puasa, orderannya gimana teman-teman? Lancar kah ataukah ada kendala kah? Untuk pribadi gua sendiri sih jujur aja ada penurunan teman-teman. Tapi dengan adanya express atau paket, sebenarnya untuk orderan itu agak terselamatkan. Untuk pemasukan ada lah gitu. Jadi ya nggak terlalu ngandelin food juga, makanan. Kalau misal ada express siang-siang itu lumayan lah teman-teman. Soalnya kalau untuk food andalannya itu kan dari jam 3 belum, kadang-kadang dari jam 4, 5, 6 nyampe malam tuh baru bisa diandalkan. Nah kalau semisal untuk food pagi nyampe siang itu agak susah. Soalnya kan memang sekarang bulan puasa, banyak orang yang puasa. Dan untuk Traveloka untungnya dia ada ini ya, ada beberapa resto-resto yang memang nggak semuanya food gitu, kayak Pressmart gitu. Pressmart kayak apa namanya, Unggas itu, toko Unggas, warung Unggas apa namanya, lupa tuh. Ada Prima Express. Jadi buat emak-emak yang mau masak bisa order di Traveloka dengan beli apa tuh namanya, beli bahannya itu di Pressmart, Tomit Shop. Itu lumayan banget, itu penyelamat inilah, penyelamat driver Traveloka. Dan untuk Grab pun sama. Selain food kan di situ ada juga yang namanya Grab Bike, ngangkut orang. Karena gua itu nggak terlalu suka yang ngangkut orang, nggak tahu kenapa. Teman-teman sama apa enggak sih? Jadi untuk layanan Grab Bike-nya gue matiin, padahal lagi bulan puasa gini. Food kan jarang ya. Dan satu-satunya yang jadi andelin, yang bisa diandalkan ya ini Grab Express. Tapi saat gua aktifin sih ada aja sih yang nyantol, yang masuk orderan. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton pada gacor juga ya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak nyendernya gitu. Soalnya kalau namanya kita kerja
online. Terlalu banyak nyender, orderan jarang masuk, itu bikin kita apa ya, bikin kita males, bete. Ya capeknya itu bukan capek kerja, tapi capek nungguin orderan. Dan gue juga pengen nyeritain tentang motor gue, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, gue kan sempet ganti lampu bolham motor ya, lampu depan sama lampu belakang. Jadi lampu depannya itu baru 3 hari, padahal mereknya itu Philips. Dan kata yang jualnya kan ini mah kemungkinan bakal awet lah, namanya Philips, harganya sekitar 25.000. Nyatanya di motor gua 4 hari itu langsung putus, teman-teman. Merek Philips putus dalam waktu 4 hari. Gue coba copot sendiri, itu agak sedikit gosong kayak gitu, teman-teman. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Beberapa hari ganti lampu udah putus. Dan sebelumnya pun sama, nggak berselang lama, beberapa minggu putus. Tadi malam gue coba konsultasi sama bengkel yang di dekat Transmart tuh, di depan tanjakan tuh. Tuh pelayanannya lumayan bagus juga. Dia cek untuk ampernya segala macamnya, dia bongkar. Ternyata untuk tegangannya itu gede, kata dia, sekitar 14 sampai 15 ampere apa namanya tuh, lupa. Gue kan nanya, "Bang, emang untuk standarnya berapa?" Kata dia sih untuk standarnya itu sekitar 12 ampere ya, ampere kalau nggak salah namanya. Dan ini udah tadi malam dicek sampai 15 ampere. Dan otomatis kata dia nggak berani ganti lampu baru, soalnya bakal putus lagi. Soalnya standarnya itu kan 12, ini nyampe 14-15. Itu nggak berani ganti. Kata dia sih dicek dulu untuk kabelnya. Tadi malam dicek juga, kabelnya dibongkar. Dan mendapatkan kesimpulan, teman-teman, katanya sih harus ganti yang namanya kiprok, karena tegangannya itu terlalu gede. Dan katanya kalau lama-lama juga bisa kena aki juga, soalnya pengisiannya itu berlebihan kalau nggak salah. Gue nggak terlalu paham juga sih. Dan setelah gue tanya untuk harga kiproknya itu, ternyata kata dia sekitar sama masang-masang 300 sampai 400 ribu, kata dia. Anjir, gue kaget banget kan, itu duit semua 300 400 ribu. Terus gue tanya lagi, "Bang, selain ganti kiprok itu ada solusi yang lain nggak?" kata gue. Terus dia mikir juga caranya gimana. Terus kata dia gini, paling kita nyuntik kabel aja, kata dia. Jadi istilahnya nyuntik kabel itu dia nyari kabel yang mana tegangannya itu di bawah 15. Gue nggak tahu dia ngambil yang berapa tegangan tuh tadi malam dapat. Dan tadi malam gue jadi bayar ke dia, ke teknisi, ganti bolham lampu depan sama suntik kabel. Totalnya jadi 40.000. Gue mikir juga, daripada gue bayar 400.000 kan buat ganti kiprok, tapi kayaknya sih ini lama-kelamaan harus ganti juga, harus nabung juga kiprok untuk beli kiprok. Soalnya kan untuk lampu belakang masih rawan juga, soalnya satu arus juga, lampu belakang, lampu depan itu satu arus. Ini dengan tegangan yang gede. Tapi anehnya ya, ketika digas, tadi malam kan dicek ya pakai alat dia, dicek. Ketika ditempel itu tegangan 14-15, tapi ketika digas tegangannya itu normal. Gue bingung juga tuh kayak gimana. Namanya di jalan ya, teman-teman, untuk kendala motor pasti ada, apalagi motor yang kita pakai tiap hari kan, motor operasional. Jadi untuk kiproknya belum gue beliin. Dan setelah gue cek di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, untuk harganya sih sebenarnya nggak sampai 300-400 sih,
ada yang 100 ribuan, kisaran 100 ribuan, bahkan ada yang 64 ribuan juga. Gue nggak tahu deh itu kiproknya itu jenis apa, padahal gue ngetiknya itu kiproknya itu untuk motor Beat FI, tapi dengan berbagai harga yang berbeda. Dan tadi malam sih si teknisinya bilang katanya untuk kiprok aslinya itu sekitar 300-400an kata dia, itu udah berikut pasang. Tapi kalau di marketplace kata dia ada juga sekitar 150-an, 130 sampai 150-an. Tapi itu untuk kiproknya itu palsu atau KW. Kata dia sih nanggung kalau beli KW. Dan gua belum ngasih keputusan juga nanti kayak gimana nih. Jadi sementara ini pakai kabel suntikan, nggak tahu nyuntik di kabel mana dia ngambilnya. Ya mudah-mudahan motor gue nggak kenapa-napa lah.